Kalau Kristi sendiri dapat poin berapa sih kemarin? 560-an bahkan. 560 untuk P3K Kristi ini tipsnya. Catat 5. Gimana Kristi untuk jawab soal pas hari H? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tamara Pratiwi, dan hari ini aku sudah kedatangan tamu istimewa bernama Cisti. Langsung dari sumbernya, terpercaya, terupdate, dan teraktual. Wah. Ternyata Kristi ini adalah lulusan P3K di tahun 2023, tapi waktu pendaftarannya 2022 akhir. Iya, jadi tahun 2022 ya. Di Kementerian Kominfo, tepatnya untuk formasi apa? Untuk formasi ahli pertama peranakan siaran di RRI. Di RRI Pekanbaru. Yes. Apa sih materi yang Kristi pelajari selama untuk menuju ujian P3K? Ya, sebenarnya sih aku cuma ngikutin standar prosedur apa sih yang diminta bakalan keluar untuk diujiankan gitu kan. Karena kisi-kisinya ya? Iya, kisi-kisinya aku nggak pernah lari dari situ karena aku nggak punya bahan personally dari minta siapapun, itu nggak ada bahan gitu ya. Karena aku memang bener-bener nyari. Lihat aja sih dari Kominfo ngeluarin kisi-kisinya itu. Dan fokusnya kan memang 3 ya. Teknis, manajerial, sama sosial kultural. Itu aja. Teknis, manajerial, sosial culture gitu ya. Itu memang harus jadi 3 fokus yang dipelajari. Tapi teknisnya ini nih yang tiap orang dapatnya itu memang harus pure dari kisi-kisi yang kurang lebih ada sekitar 12 atau 13 biji gitu. Berapa kali ujian sih kalau untuk P3K ini? Ujiannya cukup sekali aja. Cukup sekali. Sekali aja untuk ujian ujiannya. P3K cuma sekali aja. Cuma sekali aja. Itu seperti biasa chat bersamaan dengan CPNS juga sebenarnya. CAT ya. Iya, benar. Jadi tapi berbeda isinya, berbeda. Cuman timingnya sama gitu. Sama. Jadi sekali ujian ini menyangkut 3 poin tadi ya. Tadi ya, benar. 3 itu yang harus jadi kayak isinya ya harus dipelajari gitu. Hampir mirip-mirip sebenarnya. Cuman kalau di CPNS kan ada pelajaran matematikanya yang harus dihitung ya. Rumus-rumusnya harus dihafal ya Bu ya gitu ya. Kalau di P3K karena kita udah punya kemampuan fungsionalis gitu ya kan, yang dites itu adalah gimana cara kita untuk berinteraksi dan berperilaku dengan atasan, sesama, masyarakat, lingkungan, budaya, ras. Itu yang jadi aspek untuk pertanyaannya. Apa sih tips belajarnya ini? Jujur sebelum aku daftar dan dinyatakan lulus administrasi, itu aku masih belum ada megang dan ngumpulin bahan. Gitu kan. Sebenarnya itu cara yang salah. Seharusnya dari sebelum kalau udah niat 100% ya udah siapin gitu ya kan. Tapi ketika itu udah tahu dan aku udah lulus administrasi, di hari besoknya aku udah langsung cari kisi-kisi, aku kumpulin semua bahan. Ya, jadi teman-teman yang udah lulus baru nyari ya. Iya gitu. Jadi harus kumpulin dulu semua bahan, habis itu wajib sediain 2 jam 1 hari untuk belajar. Serepot apapun aktivitas kamu 2 jam dalam 1 hari, itu pun minimal. Ya. Jadi mungkin boleh dibagi mungkin 1 jam 1 jam ya, tapi atau mungkin di fokus kali 2 jam untuk belajar. Iya, 2 jam aja untuk belajar itu boleh gitu. Yang penting paling tidak 2 jam untuk 1 hari. Cara belajar gimana? Apakah menghafal? Apakah mungkin mencatat? Gimana sih tips belajarnya ala Kristi? Tiap orang kan punya cara yang berbeda-beda gitu. Kalau aku orangnya sistemnya mapping. Aku nggak bisa yang namanya ngetik terus baca terus apa. Aku tipsnya tuh mapping. Cara aku mapping. Misalnya aku ngebahas tentang fungsional kinerja seorang di broadcasting misalnya. Aku buat mappingnya itu broadcasting itu A. Broadcasting itu produksi, paskanya, pronya, itu persiapan alat diproduksinya apa. Aku cukup mapping doang sih. Kalau menurut aku gitu. Jadi tapi tetap ditulis ya. Apapun yang aku baca, aku buatnya mapping, tapi nggak dengan kata-kata. Cuman tentang mapping bagan-bagan gitu ya. Bagan-bagan aja aku buat, itu konseptual untuk metode belajar aku. Terus kalau aku belajar, itu pure harus dengar lagu. Waduh, atau agak repot sedikit ya, karena aku harus nyari playlist lagu Ocu. Gak bisa lagu. Kamu lagu Korea ya? Langsung terdistract. Kamu lagi? Bener, 1, 2, 3. Iya, jadi kalau lagu jadi sambil bisa emangnya belajar sambil dengar lagu? Dari dulu aku memang sistem belajar aku tuh harus sambil dengar lagu gitu ya. Presentasi volume lagunya mungkin di 40% sampai dengan 50 lah. Mungkin ada beberapa orang yang emang untuk menyerap sesuatu tuh dengan lagu gitu. Ada yang memang harus bener-bener situasinya sunyi, tenang, malam hari atau siang atau pagi gitu kan. Kalau aku di jam berapapun boleh, yang penting ada lagu. Itu satu tipsnya tuh. Terus belajar yang lainnya apa kira-kira tuh? Apakah mungkin belajarnya perlu membaca apa namanya di web, searching gitu kan atau lain sebagainya? Searching itu kan ketika kita lagi ngumpulin bahannya. Semua bahannya silakan searching. Kumpulin aja, kumpulin semuanya. Setelah itu kamu baca, kamu pilah-pilah. Setelah dibaca dan pilah-pilah, sesekali ikut deh tes-tes online-nya.
Ada tryout juga nggak sih? Ada tryout online-nya juga ada, meskipun di bagian teknis tidak ada. Di bagian manajerial sama sosiokultural. Manajerial itu bahasnya apa aja sih? Kalau manajerial tuh dengan sesama, teman, karyawan atasan, lain sebagainya, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah, ketika ada problem itu apa yang harus dilakukan. Kalau di situ poinnya 4, 3, 2, 1. Jadi jangan sampai kosong ya di Jangan sampai kosong, itu wajib diisi. Kalau sosiokultural itu kan lebih ngebahas masalah gimana sikap kita tentang dunia, tentang orang di luar kita, pekerjaan ketika ada apa, ketika bertemu dengan orang yang berbeda ras, budaya, bahasa dan lain sebagainya, itu apa yang harus dilakukan, menghormati orang, itu lebih kaitannya. Itu perlu berarti itu berkali-kali untuk membaca soalnya. Nah, tips Christy gimana tuh? Apakah baca soal berkali-kali atau memang mencari tuh poinnya aja tuh? Kalau baca soal berkali-kali, itu jujur bakal ngabisin waktu banget gitu. Konsepnya mirip dengan TKP lah. Tapi kalau berkali-kali ini jangan. Mendingan kalau menurut aku, tontonin beberapa channel-channel YouTube yang ngebahas manajerial, sosiokultural, ya. Kamu dengarkan, terus gimana cara mereka ngambil poinnya di situ. Itu boleh. Jadi kayak kamu udah terbiasa, oh ya, kalau dia menanggapi harus A jawabannya. Kalau misalnya ada orang yang mengejek, harus C kita jawabnya gitu. Jadi kita ngambil konsepnya gitu. Konsepnya dari itu. Jadi lebih banyak nonton aja orang-orang yang ngasih tips tentang konsep manajerial dan juga sosiokultural. Tapi kalau misalnya teknis itu nggak ada ya teknis itu harus dipelajari sendiri masing-masing. Itu kalau poinnya berarti 0 ya berarti ya. Iya, kalau teknis itu pasti 0. Pilihannya adalah poinnya hasilnya 5 atau 0. Itu aja kalau teknis. Jadi semuanya wajib isi nih, isi tapi ada yang memang beberapa poin nilainya. Minimalnya? Minimalnya itu beda-beda ya tiap formasi ya. Kemarin aku kalau nggak salah 360-an minimalnya. Aku yakin Christy nggak sampai 360 deh kayaknya. 360 itu standar paling dasarnya. Paling basicnya lolos passing grade atau tidak. Iya, passing grade. Kalau Christy sendiri dapat poin berapa sih kemarin? Berapa ya? 550 ya? 560-an bahkan. 560 untuk gimana Christy untuk jawab soal pas hari H. Oh, ketika lagi pas timingnya kita lagi ujian, udah tahu jadwal, terus udah jam berapa gitu ya kan. Itu karena nggak naruh ekspektasi yang tinggi ketika ujian, jadi aku nggak deg-degan sama sekali. Aku deg-degan sama sekali, aku biasa aja datang. Cuman ya agak repot karena aku kan suka banget banyak aksesoris, jadi cepat. Ya, lebih baiknya mungkin pas ujian gak usah bawa apa-apa ya. Berjalan repot ini gue semuanya gitu. Jadi kalau saya udah ujian kan cuma dikasih waktu 120 menit ya. 120 menit. Yang pastinya jangan lupa untuk berdoa aja sih waktu itu. Berdoa, baca soalnya nggak harus berkali-kali, tapi pelan dan pasti. Itu aja sih kalau menurut aku. Karena tiap orang kan ada yang baca cepat tapi nggak nyerap. Jadi kalau misalnya kamu tipikalnya yang baca cepat nggak nyerap, mendingan baca pelan tapi kamu pahami soalnya. Kalau menurut aku mendingan, ada orang bilang silakan loncat ke manajerial dulu atau ke sosial, nanti teknis gitu ya kan. Kalau Christy gimana tuh? Kalau aku urutkan dari atas sampai bawah. Jadi anak yang rajin, aku anaknya struktural banget gitu ya kan. Jadi mendingan mulaikan dari, kalau dari cara aku ya, itu dari awal silakan dari teknis dulu. Kalau ada yang kosong lompati saja, karena menurut kamu itu misalnya kayak tentang brand dan lain sebagainya itu nggak tahu, ya udah next kan aja, langsung ke manajerial, langsung ke sosial. Nah, jadi kamu punya kesempatan untuk ngisi 2 kali. Ngisi 2 kali dan baca soal 2 kali. Aku bahkan itu bisa, kayak misalnya ada soalnya 150, aku bahkan bisa baca jadi 300 soal, karena aku baca jadi 2 kali ya. Udah ngisi sekali, ulang lagi dari atas, turun lagi bawah, baru ulang lagi, cek lagi. Ini udah benar nggak? Ini nggak benar. Jadi aku itu wajar sih ya dapat 560-an soal ya, karena emang dulu awalnya udah belajar, udah mapping juga. Ternyata 2 kali baca, 2 kali ya. 2 kali ngisinya. 2 kali ngisi ya. Yang udah diisi dibaca lagi, baru diisi lagi. Gitu. Jadi waktu 120 itu bukan sedikit ya teman Pro 2. Oh ya teman Pro 2 sih. Maaf kebiasaan mulut ya. Teman-teman kata marah kalau nggak siapapun ini berdengar gitu ya. Enggak, bukan dibilang sedikit 120 menit itu. Itu panjang. Yang penting kamu cepat itu nggak ada salah, lambat itu juga nggak salah. Baca 2 kali silakan, tapi jangan berkali-kali ngabisin waktu. Oke, untuk teknis itu dapat informasi dari mana tuh? Apakah pure dari searching, dari buku, atau dari apa sih bagusnya? Dari mana kita ngambil poinnya? Ngambil gitu? poin sumbernya gitu. Kalian bagus menurut Christy itu di mana sih? Oke, yang bagus nyarinya itu mau tak mau sumber kita adalah web sebenarnya. Sumber kita web. Tapi karena ini adalah P3K itu adalah fungsional ya, teman-teman udah bekerja di bidang itu, seharusnya kalian udah punya paham tentang itu, pendidikan kalian juga keterkaitan, buka aja file-file kalian waktu masa kuliah, gitu ya kan, waktu masa kuliah buka aja file-filenya,
Pranata siaran ini Iya, Pranata siaran S1 untuk ya. ahli-ahli pertamanya. Tapi kalau misalnya lulusan teman-teman S1, SMA, mungkin bisa dipelajari lagi tentang keterkaitannya tentang Iya, hal itu. kaitan aja tapi nggak secara keseluruhan. Oke deh. Satu mungkin closing statement dari Kristi, nanti kita akan lanjut di part 2 kalau teman-teman komen di bawah ini ya. Denger lagu aja. Oke, kita akan jumpa di segmen selanjutnya bersama aku Tamara dan Kristi. Bye-bye.